Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang penuh kasih sayang. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami umat-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan yang sibuk ini, seringkali kita menyadari betapa berharganya waktu yang telah Tuhan berikan. Masing-masing dari kita hanya memiliki 24 jam setiap hari tanpa terkecuali. Namun, cara kita menghabiskan waktu sangat menentukan masa depan kita, baik dalam hal pekerjaan, hubungan dengan sesama, maupun dengan hal rohani. Jika kita merenungkan sejenak, kita mungkin akan sadar bahwa ada begitu banyak waktu yang terbuang sia-sia karena kesibukan duniawi atau bahkan kemalasan. Padahal Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa waktu adalah anugerah Tuhan yang harus kita gunakan dengan bijak dan penuh tanggung jawab. Pada bulan Maret tahun 2019, Presiden Jokowi pernah mengunjungi 5 provinsi dalam sehari. Hal itu tentu tidak mudah, kendati pun ada hal yang dirasa penting untuk diselesaikan. Namun, merasa perlu untuk melakukan sesuatu saat memiliki kesempatan, itulah yang Bapak Presiden lakukan. Presiden yang super sibuk memiliki 24 jam yang sama dengan kita. Mereka sebagai pemimpin sebuah negara tidaklah lebih mendapat jumlah waktu yang lebih banyak daripada kita yang adalah orang biasa. Semua umat manusia diberikan waktu yang sama dalam sehari, yaitu 24 jam. Namun, yang menjadi pertanyaannya ialah bagaimana kita menghabiskan waktu tersebut. Alkitab mencatat dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Bahkan dalam ayat yang ke-11 mengatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Waktu adalah sesuatu yang tidak dapat kita kendalikan atau kita hentikan. Setiap detiknya terus berjalan tanpa memperhatikan keadaan kita. Tetapi, bagaimana kita memilih untuk menjalani waktu tersebut akan menentukan apakah kita
menjadi pribadi yang berbuah dalam kehidupan kita, atau malah terjebak dalam rutinitas yang tidak bermakna. Tuhan memberi kita waktu untuk memenuhi panggilannya, untuk hidup dalam kasih dan kebenarannya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, memanfaatkan waktu dengan baik dan membiarkannya berlalu begitu saja adalah dua hal yang sangat berbeda. Seorang pemalas akan membiarkan begitu banyak waktu terbuang sia-sia, sedangkan orang rajin akan menggunakan waktu yang ia miliki dengan sebaik mungkin. Tahukah Anda bahwa waktu yang sudah berlalu tidak dapat kita putar kembali? Waktu hanya bisa diisi atau dihabiskan dengan efektif. Kita tidak dapat menimbun waktu sehingga kita bisa memiliki waktu di atas 24 jam. Waktu yang sudah lewat tidak akan kembali lagi kepada kita. Tuhan pun memiliki waktu sendiri untuk berkarya bagi umatnya. Bahkan Alkitab mencatat dalam kitab Amsal pasal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Bagi Tuhan, waktu adalah instrumen untuk membawa kita lebih dekat kepadanya. Namun, seringkali manusia menghabiskan waktu dengan mengejar hal-hal yang tidak membawa nilai kekal. Kita terlalu sibuk mengejar harta, karir, atau popularitas hingga melupakan bahwa waktu yang kita miliki adalah milik Tuhan. Tuhan ingin kita menggunakan waktu tersebut untuk melakukan apa yang berkenan di hatinya. Ia memanggil kita untuk mengisi waktu dengan kegiatan yang membawa damai, kasih, dan pengaruh positif bagi orang lain. Manusia hanya bisa menyesali apa yang mereka anggap sebuah kekurangan atau kelalaian. Memang benar bahwa penyesalan selalu datang terlambat. Jika tidak, maka manusia tidak akan pernah merasakan dan mengalaminya. Tuhan memberi kita waktu yang mana di saat yang bersamaan Ia mempercayakan kita banyak kesempatan. Kesempatan bisa dibuang begitu saja, namun bisa juga dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Ingatlah bahwa waktu yang sudah usai tidak dapat diulang lagi. Waktu Tuhan selalu yang terbaik bagi kita, namun waktu yang ada juga bisa membawa kerugian dan kehancuran jika dibiarkan berlalu begitu saja. Seseorang bisa hidup di dalam dosa dan keburukan, namun ia juga bisa hidup dalam kebenaran dan kemurnian. Seseorang bisa menjadi pribadi yang bermanfaat bagi banyak orang, namun juga ia bisa menjadi sosok yang menakutkan dan mengintimidasi orang lain. Saat kita memutuskan untuk menggunakan waktu dengan bijaksana, kita harus menyadari bahwa waktu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk berubah, bertumbuh, dan melakukan kehendak-Nya. Dunia ini menawarkan banyak godaan yang dapat menyita waktu kita dengan hal-hal yang tidak membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Namun, kita harus bertekun untuk memilih yang benar. Habiskan dan isilah waktu kita dengan baik bersama dengan Tuhan. Ia akan memimpin dan menolong kita untuk melakukan apa saja yang benar dan baik di matanya. Jika tidak, dunia dan setan bisa mengambil kesempatan untuk memakaimu dan menghancurkanmu. Untuk itu, selama masih ada kesempatan, waktu yang ada sekarang kita pergunakan dengan sebaiknya, karena kita tidak tahu kapan kita akan berakhir di dunia ini. Kita semua pasti menginginkan kerajaan sorga setelah kematian.
Untuk itu, kita harus senantiasa menggunakan waktu yang ada untuk selalu menyenangkan hati Tuhan dimanapun kita berada. Serahkanlah waktu yang Anda punyai untuk dipakai Tuhan demi kemuliaan namanya, sebab Dialah yang menjadikan segala sesuatu indah menurut waktunya. Kesimpulan renungan pada malam hari ini, waktu adalah anugerah dari Tuhan yang harus kita pergunakan dengan bijaksana. Setiap detik yang berlalu memberikan kita kesempatan untuk hidup sesuai kehendaknya atau terjebak dalam kesia-siaan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk memanfaatkan waktu dengan cara yang membangun, melayani, dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa memberikan dampak positif bagi diri sendiri maupun orang lain. Tuhanlah yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya, dan waktu yang kita miliki harus digunakan untuk kehendaknya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara-saudara yang sudah mendengarkan. Pada malam hari ini untuk menutup renungan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur atas waktu yang Engkau berikan dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk memanfaatkan setiap detik dengan bijaksana, agar kami tidak terjebak dalam kesia-siaan atau terbuang oleh hal-hal yang tidak penting. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan dapat kami tanam dalam hati kami masing-masing, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus.
Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam. Tuhan singkirkan dari semuanya itu. Tuhan hancurkan, Tuhan patahkan semuanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.